Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You been Ibu, maafkan aku. Apa lagi yang kamu lakukan, Erika? Pasti kamu sama makanan siangku kan? Bukan. Lalu apa? Maaf, aku tidak sengaja ibu. Aku menjatuhkan gendong untuk benang ke sumur. Apa? Bagaimana kamu bisa memintal tanpa benang? Saya bagaimanapun caranya. Rasakan akibatnya. Erika sangat sedih. Ia tidak sengaja menjatuhkan gelondong benang itu ke dalam sumur. Jarinya terluka, darahnya menodai gelondong benang itu. Ia lalu mencelupkan gelondong benang itu ke dalam sumur untuk membersihkannya. Namun sayang, gelondong benang itu terjatuh ke dalam sumur. Erika tahu ia pasti akan dimarahi. Apakah aku harus masuk ke dalam sumur? Akhirnya Erika memutuskan untuk menuruti keinginan Nyonya Batilda. Ia lalu mengumpulkan seluruh keberaniannya. Gadis malang itu lalu terjun ke dalam sumur, tubuhnya langsung lenyap hingga ke dasar. Untuk sesaat, Erika hilang kesadaran. Setelah beberapa waktu, Erika terbangun. Gadis itu terpana ketika menyadari keadaan sekelilingnya. Ia telah berada di sebuah padang rumput yang indah. Matahari tampak bersinar dengan cerah. Di sekelilingnya tumbuh ribuan bunga beraneka warna. Erika terpesona dengan pemandangan itu. Tempat apakah ini? Sungguh indahnya. Tolong goyangkanlah aku. Buahku telah matang. Kalau tidak, mereka akan membusuk dan tidak bisa dimakan. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya Erika sampai di sebuah pondok. Dinding pondok terbuat dari kayu, atapnya dari jerami. Pondok itu seperti tidak berpenghuni. Namun Erika ingin melihat ke dalamnya karena pintunya setengah terbuka. Halo, siapakah di dalam? Jangan takut, gadis cantik. Masuklah ke pondok. Siapa namanya? Aku Erika, Nek. Aku mencari gelondong benangku yang jatuh ke dalam sumur. Aku tidak sengaja menjatuhkannya saat jariku terluka dan berdarah. Mendapatkannya kembali, kalau tidak ibu-ibuku akan marah. Kamu akan mendapatkannya. Maka tinggallah bersamaku. Kamu harus mengerjakan seluruh rumahku. Dan untuk setiap hari kamu harus membersihkan ranjangku dan menggoyangkannya. Saat bulu-bulunya berterbangan salju, maka di bulunya berterbangan muncul di dunia. Penjelasannya juga ya. Erika lalu tinggal bersama Nenek Hulda. Ia melakukan semua pekerjaan rumah dengan baik. Ia tidak pernah lupa menggoyangkan tempat tidur Nenek Hulda dengan keras hingga bulu-bulunya berterbangan seperti salju. Nenek Hulda ternyata baik hati. Erika sangat senang tinggal bersama nenek tua itu. Namun setelah beberapa lama, Erika merasa rindu untuk pulang kembali ke rumahnya. Ia juga ingat akan tujuannya untuk mengambil gelondong benang yang jatuh itu. Baiklah, Nek Hulda, aku akan melakukan kerja itu asal gelondong benangku kembali. Ya. Aku ingin pulang, Nek. Apakah boleh aku bawa gelondong benangku kembali? Baiklah, kamu boleh pulang. Maka pejamkanlah matamu sebentar. Aku akan mengantarmu hingga ke atas. Itulah hadiahnya. Kamu gadis yang rajin. Oke, terima kasih, Nek. Iya. Dari mana kamu mendapatkan sumba ini? Dari dalam sumur, Bu. Ibu, aku juga mau emas itu. Baiklah, kamu juga bisa mendapatkan koin emas itu. Jatuhkanlah gelondong benang itu ke dasar sumur, lalu pergilah ke dasar sumur. Baik, Bu. Aku pasti akan mendapatkan emas lebih banyak lagi. Keesokan harinya, Rachel memasukkan jarinya ke semak berduri hingga berdarah. Lalu ia menempelkan jari yang berdarah itu ke gelondong benang. Dengan sengaja ia menjatuhkan gelondong benang itu ke dalam sumur. Tanpa pikir panjang, Rachel langsung terjun ke dalam sumur. Seperti yang dialami Erika, Rachel juga terbangun di tengah padang rumput. Ia lalu berjalan hingga sampai ke depan sebuah oven yang penuh roti. Ketika roti
di dalamnya berteriak minta dikeluarkan, Rasel tidak memedulikannya. Keluarkan aku hamil aku mas. Masa ada orang di sini bukan di tangan Allah tuh. Abang begini tuh kalau kamu suka, aku kesini hanya ingin emas. Hai gadis, bayangkan aku. Buah-buahku telah matang, kalau tidak mereka akan membusuk dan tidak bisa dimakan. Aku tidak mau menggoyangkanmu. Enak saja nanti kepalaku kena buah apelmu. Sini bukan untuk memani buah apelmu, tapi aku sini mau emas. Tak berapa lama Rasel pun menemukan pondok itu. Rasel sudah mengetahui tentang wajah nenek Hulda yang menakutkan. Karena itu ia sama sekali tidak padanya saat nenek Hulda memintanya untuk tinggal di pondoknya. Rasel menolak. Ia juga menyanggupi untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Namun Rasel bukan gadis yang rajin. Ia hanya mau melakukan tugasnya hari pertama saja. Di hari kedua, sifat malasnya kambuh. Ia tidak mau menggoyang tempat tidur nenek Hulda hingga bulu-bulunya berterbangan. Rahel, kenapa kamu tidak menggoyangkan tempat tidurku? Salju tidak bisa turun kalau bulu-bulu tidak berterbangan di tempat tidurku. Lain kali sedih, aku masih ingin melanjutkan tidurku. Rahel, kenapa kamu tidak membantuku memasak di dapur? Lain kali saja, aku belum puas menikmati tidurku. Hari-hari selanjutnya, Rahel bahkan tidak mau bangun pagi. Nenek itu pun menjadi kesal dan memutuskan untuk menyuruh gadis pemalas itu segera pergi. Pulanglah kamu tidak sama sekali membantuku. Baiklah, aku akan pulang, tapi aku juga akan membawa benangku yang jatuh. Baiklah, ini gelondongan buatmu. Maka pejamkanlah matamu, aku akan mengantarmu ke atas. Itu hadiah yang pantas untuk gadis yang pemalas. Nenek Hulda lalu menutup pintu gerbang. Rasel pun pulang dengan kecewa. Ia sama sekali tidak mendapatkan satu koin emas pun. Tubuhnya kini menghitam berlapis aspal seumur hidupnya.